lagi punya hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi dalam masalah, lagi dalam musibah, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Dan semoga Allah berikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silahkan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni. Assalamualaikum Mbak, nama saya Angga. Dulu saya pernah melihat video di YouTube. Judulnya Dahsyatnya Sholawat. Ceritanya sama persis seperti yang ada di video cerita saya itu Kak. Ceritanya saya pengen punya mobil untuk ajak anak, istri, dan mertua jalan-jalan. Waktu itu saya ikutin langkah-langkah yang ada di video. Setiap saya mondar-mandir gak jelas naik motor karena waktu itu saya masih pengangguran. Setiap melihat mobil, pasti saya ikutin, saya sholawatin sambil nunjuk-nunjuk. Setiap saya pergi, pasti saya sholawatan. Selalu sholawatin mobil orang saya, Mbak. Mobil lagi diparkir, saya berhenti, terus disolawatin terus. Demi Allah, ini nyata kisah saya sendiri. Gak nyangka, gak disangka-sangka setahun setelah itu Pak D saya mau oper kredit mobilnya, tapi saya gak punya uang sama sekali pada waktu itu Mbak. Nah, akhirnya saya dipercaya bayar uang mukanya saja atau DP-nya saja. Nanti aja kalau sudah lunas mobilnya, katanya gitu. Yang penting disetorin dulu setiap bulannya gitu, kata Pak D saya Mbak. Alhamdulillah ya Allah, sekarang sudah lunas semuanya. Akhirnya saya punya mobil sendiri. Saya juga baru beli mobil lagi kemarin, jadi alhamdulillah saya punya 2 mobil. Sumpah demi Allah, waktu saya belum punya apa-apa, saya nganggur, nikah baru 1 tahun, sedangkan istri saya lagi hamil. Setiap lihat mobil, saya pasti sholawatin sampai netes air mata ini Mbak. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya sudah punya apa yang saya inginkan dulu Mbak. Segini aja ya Mbak testimoni dari saya tentang kisah keajaiban sholat yang saya rasakan. Menurut saya ini adalah keajaiban sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Angga. Testimoni Anda ini semoga bisa menginspirasi teman-teman. Subhanallah ya teman-teman. Mas Angga ini dulu pernah lihat video di YouTube ya teman-teman, dan subhanallah beliau pas lihat YouTube itu yang ada di video judulnya adalah Dahsyatnya Sholawat. Kemudian ceritanya pun sama dengan ceritanya si Mas Angga tersebut ya teman-teman. Ceritanya itu Mas Angga pengen punya mobil karena pengen ngajak anaknya nanti sama istrinya sama orang tua atau mertuanya jalan-jalan ya waktu itu. Nah, kemudian langkah-langkah di video itu diikutin sama Mas Angga. Ternyata ketika Mas Angga nggak ada kerjaan, dia lagi nganggur, karena dia nggak lagi nganggur, akhirnya dia mondar-mandir naik motor nggak jelas gitu ya teman-teman. Dan setiap ada mobil di jalanan diikutin dan disolawatin sambil nunjuk-nunjuk gitu teman-teman, subhanallah. Kemudian setiap ada mobil parkir disolawatin, diikutin. Nah, lama-lama bukan lama-lama ya, setahun kemudian kayaknya. Nah, si Mas Angga ini punya Pak D, yang mana Pak D-nya itu katanya mau oper kredit mobilnya. Terus karena beliau ngomong gak punya uang sama sekali, akhirnya si Mas Angga ini dipercaya sama Pak D-nya untuk bayar DP-nya aja, tapi nanti aja kalau sudah lunas, kata Pak D-nya gitu ya teman-teman. Nah, katanya Pak D-nya yang penting kan
bayarin dulu setorannya setiap bulannya, kan berarti yang penting kan setoran setiap bulannya gitu ya teman-teman. Nah, untuk DP-nya dibayar nanti setelah lunas kalau ada uang, mungkin gitu ya teman-teman. Subhanallah, Mas Angga ini nyelawatin mobil, ternyata bener, mobil diam diselawatin, mobil jalan diikutin diselawatin, mobil parkir diselawatin sambil nunjuk-nunjuk ya teman-teman. Subhanallah, sampai beliau bersumpah demi Allah beliau sudah punya mobil, bahkan Mas Angga sekarang sudah punya 2 mobil. Subhanallah ya teman-teman. Dulu waktu Mas Angga baru menikah dapat 1 tahun, istrinya lagi hamil, beliau nggak ada kerjaan, beliau tetap sholawatin aja apa yang diinginkan sampai beliau menitikkan air mata ya teman-teman. Tapi memang benar ya teman-teman, kalau seperti Mas Angga rutin baca sholawat, di jalanan tuh baca sholawat, mau berangkat kerja baca sholawat, ada mobil jalan, mobil lewat disolawatin sambil nunjuk-nunjuk dengan penuh keyakinan, dengan energi sholawat, energi keyakinan, energi pikiran yang positif. Insya Allah kejadian teman-teman ya, bakal kejadian apa yang teman-teman impikan berkat sholawat itu ya teman-teman. Karena Allah itu nggak akan menyanyiakan hambanya yang memohon kepada Allah dengan tangan kosong ya teman-teman. Subhanallah, kalau kita memang belum yakin, coba aja teman-teman, silahkan teman-teman, mau sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad atau sholawat munjiat, sholawat nariyah, silahkan teman-teman. Kalau teman-teman mau banyak rezeki atau pengen keturunan, pengen punya jodoh, sholawatin aja ya teman-teman, karena selalu ada nikmat di balik sholawat, selalu ada keajaiban di balik sholawat ya teman-teman. Mungkin teman-teman bingung mau sholawat apa, silahkan teman-teman pilih ya. Mau sholawat Jibril yang setiap harinya 5.000 kali boleh, mau sholawat munjat yang setiap harinya 1.000 kali boleh, mau sholawat nariyah setiap harinya 4.444 kali juga boleh, atau setelah habis sholat isya baca sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan teman-teman, itu namanya sholawat pohon uang atau sholawat syajaratun nukut, minimal tuh 400 kali ya teman-teman. Tapi kalau punya hajat yang mendesak atau punya hajat yang besar, silahkan dibaca minimal 1.000 kali sholawat pohon uang itu ya teman-teman, setelah sholat isya atau yang penting adzan isya tuh, setelah adzan isya kita sholawat. Seandainya kita lagi nggak bisa sholat gitu ya teman-teman, atau lagi ada halangan, baca sholawat aja, karena sholawat itu boleh dibaca orang yang lagi halangan ya teman-teman. Baca sholawat, yang penting kita istiqomahin, kita harus bisa mengistimewakan waktu kita, jam kita ya teman-teman. Kalau seandainya kita setiap malamnya bisa setiap malam atau setelah sholat isya kita istiqomah baca sholawat Jibril atau sholawat nariyah atau sholawat Ibrahimiyah atau tibil qulub atau sholawat munjiat, kita istiqomahin itu setelah sholat isya atau pas tengah malam, pas habis sholat hajat atau sholat tahajud, baca sholawat munjiat, istiqomahin tuh teman-teman. Dicoba dulu selama 1 minggu. 1 minggu belum ada keajaiban atau belum ada perubahan, dicoba 11 hari. 11 hari belum ada perubahan atau tanda-tanda, dicoba dulu 21 hari. 21 hari belum ada tanda-tanda atau perubahan, dibaca, diistiqomahin selama 41 hari ya teman-teman. Tapi kalau kita rutin tuh nggak mungkin nggak ada keajaiban ya teman-teman. Pasti ada keajaiban ya teman-teman. Kalau memang belum ada keajaiban, kita coba di 41 hari yang pertama. Terus kalau 41 hari yang pertama belum ada keajaiban juga, dicoba lagi 41 hari yang kedua. Karena kalau memang mungkin Allah belum ngabulin permintaan kita, mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosa kita ya teman-teman. Nah, cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga testimoni tadi bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.